kehendak benda. Saat dia berkehendak kepada sesuatu, maka bernama hati. Saat dia memilih, bernama ikhtiar. Saat dia bekerja, saat dia ingin menguasai, namanya nafsu. Saat dia yakin dapat, namanya iman. Saat dia mulai bekerja, namanya akal. Pokok akal adalah ilmu. Ilmu berasal dari Nur Muhammad. Kan itu dulu. Apabila jasad kita dan roh kita berasal dari Nur Muhammad, maka Muhammad namanya. Apa itu ya? Hati. Istana tarekat hati. Maka zikirnya kemarin Allah. Dan istana hakikat adalah nyawa. Nyawa. Mana nyawa itu, Bu? Oi. Mana nyawa? Nyawa itu rasa. Dan itu saat dia masuk ke tubuh Adam, maka merasai sekalian tubuh. Yang merasai sekalian tubuh ini disebut sebenar-benar diri manusia. Itulah nyawa. Terasa, Bu? Maka orang dulu ada minuman, dinaikkan lidah ke atas langit-langit. Ada rasa. Berarti aman, tidak ada racun. Paham? Lewat di depan, badannya ada rasa, tanda hidup. Pernah Ibu ya? Terasa Bu ya? Nyawa. Istananya adalah nyawa. Dan di level hakikat lagi ya, di level makrifat, istananya adalah meliputi sekalian tubuh. Disebut lataiful kulli jasad. Ini yang disebut Rabbul Alamin, meliputi sekalian tubuh atau sekalian badan. Soal syariat itu jadi apa kepada kita? Tarekat itu jadi apa kepada kita? Hakikat itu jadi apa? Dan makrifat itu jadi apa? Jawab. Ya. Dan kejadian syariat itu adalah daripada air. Kan tadi ditanya, Bu, syariat itu kejadiannya dari apa? Ya, kepada kita. Dan ternyata syariat itu adalah kejadiannya dari air. Cuma airnya air mana? Nanti dipertanyakan, apakah air hujan, Bunda? Air sungai atau air datuk tuh? Atau air liur? Nanti kita tengok. Ya, air. Dan tarekat itu kejadiannya daripada angin. Cuma kita tanya nanti, angin mana? Apakah angin timur, angin barat, angin asmara? Kan beda-beda tuh, Bu ya. Lalu hakikat itu kejadiannya adalah daripada bumi. Cuma mungkin bukan bumi Bangkinang, bukan pula bumi Kuansing, bukan pula Piaman. Itu, Bu. Nanti kita tengok. Dan makrifat itu kejadiannya adalah daripada api. Ibu tahu api? Api kan asalnya alif. Alif apa, Bu? Mereng atau berdiri? Berdiri. Maka api itu tidak akan pernah tidur. Kalau api berdiri di masjid, punah lanah masjid karena dia berdiri. Paham? Artinya makrifat tidak boleh bercabang kecuali satu. Kalau ibaratnya Bu Aja Sereh ini siapa namanya? Yang mana? Bu Aja Etiku Sendang. Iya, itu yang Iya. Ibaratnya, Bu, kampung Bu Aja ini di Sumbar, di mana Sumbar Bu Aja? Solok.
gratis boleh aja. Tidak beli di rumah. Begitu dibilang Solo, nama kampung kecilnya Bu? Suli Aye. Suli Aye. Ya. Begitu dibilang Suli Aye, hanya Suli Aye yang nampak, tidak nampak lagi Bangkinang, tidak nampak lagi Kumbu, tidak nampak lagi. Satu dah. Kalau bercabang tidak jadi makrifat. Dia alif api hanya berdiri satu. Paham Bu? Berdoa seperti itu juga. Ibu minta umpamanya anak demam. Ya Allah, sehatkanlah anakku. Tapi nampak dia menangis. Sakitlah selamanya. Kena bercabang, tidak berdiri. Jadi Bu, hakikat berdoa itu tidak ada lagi. Nanti kalau masuk kajian makrifat, la bihana lisana. Tidak ada perkataan dan suara, itulah kata-kata sesungguhnya. Bagaimana? Cukup nampak dalam pikiran, hai, amin, sehat langsung. Berarti berdiri satu api. Paham? Wih, kowik kau ni ya. Jadi kajian hakikat, ini kan kajian hakikat Bunda. Di kajian hakikat kemarin dibilang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Silakan engkau pikirkan ciptaan Allah, tapi tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Kenapa tidak boleh berpikir? Karena tidak terjangkau oleh logika. Maka dalam zat Allah cukup yakin dan percaya. Tidak perlu dipikir. Ini. Itu anak yang patah kakinya. Dia di rumahnya. Ini bambu diurut di sini. Tidak masuk lagi. Cukup diyakini. Itulah dia. Jangan engkau pikirkan. Tapi yakin. Selesai. Pikir-pikir keritiang. Lanjut. Soal syariat itu tadi daripada air, yaitu air yang mana? Tariqah itu daripada angin, angin mana? Hakikat itu daripada bumi, bumi yang mana? Dan makrifat itu daripada api, api itu mana? Jawab, adapun air itu adalah cahaya nur Muhammad. Paham Bu cahaya Nur Muhammad? Kemarin dibahas siapa mampu mensirkan Nur Muhammad akan dirinya lalu memusyahadahkan keluar, maka terlihatlah keelokan zat wajibul wujud itu pada dirinya. Waktu itu kita ambil center. Jadi apa cahaya kebenaran? Maka setiap kan dibilang cahaya Nur Muhammad. Di mana letak titik sentral keluar cahaya Nur Muhammad? Nurun ala nur. Ini pintu keluar, pintu pertama di sini. Hati. Kehendak. Kalau kehendak udah mulai, umpamanya mau nak ke Suli Aye, nampak tuh. Tak perlu, tapi untuk zahir nampaklah jalan lewat sini. Tapi sesungguhnya di sini dari masjid ke rumah nur ala nur, ini yang zahir, batinnya di sini. Paham? Maka apabila tidak senyawa luar dan dalam disebutlah heng, namanya GILOA. Apa namanya? GILO. Kamano tak jelas dah gitu. Karena tak senyawa. Paham ya? Paham Bunda? Ini udah itu kajiannya ya. Lalu itu adalah apa tadi Bunda? Apa tadi? Syariat. Jadi apa kepada kita? Cahaya Nur Muhammad. Ini sumbernya. Maka telaah cahaya itu terlihat di sini. Maka dibuat di kajian fikih bi alaqil jiddin. Tanda dia mati husnul khatimah
ada keringat di sininya. Maka setiap ketemu dengan orang yang ditengok pertama pasti cahayanya. Ditengok sini dan mata, itu bisa dipercaya. Ini tidak. Maka di kajian ilmu kepribadian, memori di mana, Bu? Otak kiri, otak kanan. Otak kiri yang telah berlalu, otak kanan masa deh. Maka kalau ditanya, Bang Haji, kemarin Bang Haji malam minggu kemana? Dia mandang ke kiri. Oh, jam 8. Itu benar tuh, Bu. Tapi kalau mandang ke kanan, dia buat reka yang baru. Nganggo-nganggo lah kau nih. Karena cahaya Nur Muhammad. Air itu adalah jadi cahaya Nur Muhammad pada tubuh ini. Mata. Sumber kebenaran. Ya. Adapun torikat itu jadi angin. Itu tadi lagi ya. Maka angin itu adalah napas Muhammad. Napas Muhammad. Jadi kalau begitu, Bu, udah masuk di level zikir ampas wa tanapas. Artinya udah mulai zikir tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka di latihan thariqat duduknya seperti ini. Apa dia? Allah, 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 Allah. Tidak ada huruf, cukup tasbih. Maka di level ini masuk ke dalam, tidak lagi disebut diyakini Allah, Allah. Cukup memahami setiap napas keluar bacaannya hu, setiap napas yang masuk bacaannya Allah. Tidak disebut, tidak diucap. Berarti sudah berzikir setiap saat. Maka tidak ada lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau sedang duduk kita, sedang di WC kita, sedang berjalan, sedang memasak, sedang motong ayam. Tak ada masalah. Sedang buat apa nama buat aja, buat kugegek tu. Tak ada masalah. Berarti inilah yang disebut hakikat. Tak lagi, kan capek kalau di level syariat tu. Lah, capek dah. Masuk di level ini tidak ada huruf. Cukup paham setiap yang keluar bacaan hu yang masuk Allah. Dan zikir akan bermudah, Bu, ya. Nah, kan kalau dibuat kan payah, Bu. Mati kita Allah gitu. Lanjut. Adapun bumi itu adalah badan Muhammad. Maka mim ha mim dal. Itulah bumi. Jadi bukan bumi mana-mana. Nanti jumpa nanti yang kemarin kan ada, Bu. Kulit dari mana? Kan ada kemarin. Udah ya. Daging dari siapa? Ini pasti nih ayam. Lagi wirid apa ya? Nanti siap wirid apa pun. Sabar ya. Assalamualaikum. Oi. Sabar ya. Dan adapun api lagi, Bu. Adapun api itu adalah nazirnya Muhammad. Berarti dia hanya tinggal kalau berdiri api berarti jadi kenangan dia, Bu. Tak ada mau ke situ. Jauh ke situ, jangan pulang lagi. Iya, boleh tambah lansing sini. Api ya benar. Nazirnya Muhammad. Sama ya. Soal mana Nazar tu. nazir sama dengan asar yang tadi. Sama dengan asar bekas ya. Kalau sampai di tingkat itu berarti tidak ada lagi yang terlihat kecuali dia. Kalau ibu berjalan tu sampai ibu di keyakinan itu. Berlima berjalan, Bu, yang 4 tenggelam. Paham maksudnya? Nanti terlihat kalau berjalan yang asli. Bagaimana caranya? Anak-anak yang usia 3 tahun ke bawah. Ibu berjalan 6 orang. 6 tu, Bu, anak tu hanya suka kepada ibu aja. Karena ibu berdiri di level itu. Nampak di situ yang asli, yang hidup, cahaya dan tidak. Itu dia, Bu. Atau masih bayi. Datang dia, nangis dia kan. Nah, datang yang punya keyakinan itu langsung senang anak pandai pula goyang 2 jari dia. Nah, gitu dia. Karena ruhnya hidup, batinnya hidup. Mudah menandainya, Bu.
Jadi yang paling mudah tuh anak yang kecil-kecil usia 2 tahun, 3 tahun ke bawah. Dia belum punya dosa. Jadi mudah dia melihat yang asli. Ya. Lagi setengah wirid Pak Ji. Yalah. Lalu mana awal Muhammad, mana akhir Muhammad, mana zahir Muhammad, mana batin Muhammad. Mulai Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ini kata kunci. Jawab. Adapun awal Muhammad itu bernama Nurani, yaitu nyawa kepada kita. Itulah awal Muhammad. Apa awal Muhammad? Rasa. Cinta rasa? Rasa. Benci rasa? Rasa. Jauh rasa? Rasa. Durian rasa? Rasa. Tetalua? Rasa. Duduk? Rasa. Capek? Rasa. Itu awal Muhammad. Mana akhir Muhammad? Akhir Muhammad adalah rohani, hati kepada kita. Itulah akhir Muhammad. Berarti awal Muhammad mulai begitu. Pandangan pertama, kan ada Bu? Terasa. Apa akhir Muhammad? Hati. Apa hati? Kehendak. Ganteng juga ya ketua kelas nih. Itulah akhir Muhammad. Kehendak. Jadi kehendak macam-macam. Kehendak tergantung kita lagi. Ada yang ragu sampai situ? Hoi. Hoi. Hai merah. Lanjut. Mana zahir Muhammad? Zahir Muhammad adalah insani. Apa insani? Tubuh kepada kita. Mana tubuh Bunda? Mim, ha, mim, dal. Nih. Ini namanya tubuh. Mim. Mim. Ha. Mim. Dal. Ragu? Mimnya mana? Mimnya kepala. Lah. Ha tu rongga tubuh. Tuh. Mim satu lagi. Perut. Dal bercabang kaki. Mim ha mim dal. Ya. Bacaannya Muhammad. Bukan Muhammad Rasulullah. Ini Muhammad kajian hakikat. Nabi Muhammad itu juga seperti itu. Makanya orang ulama ini tulis. Lanjut. Apa zahir Muhammad? Tubuh. Disebut insani. Mana batin Muhammad? Batin Muhammad adalah Rabbani. Apa Rabbani itu? Rahasia kepada kita. Apa arti Rabbani, Bu? Alhamdulillahi Rabbi, Tuhan. Kama Rabbayani, Tuhanku. Betul? Apa Rabbayani itu? Tuhanku. Rahasia kepada kita. Tahu rahasia kita, Bu? Udah jumpa rahasia kita? Siapa rahasia kita? Kalau Bu aja siapa tadi? Suli Ayi? Hah? Bu Aja Eti. Kalau kita udah bisa melihatnya? Bisa. Bu Eti udah bisa melihat diri Bu Eti sendiri? Pejam mata, bagaimana wajahnya tersenyum? Bagaimana wajahnya saat berjalan kalau mau buang hajat? Udah bisa lihat? Udah bisa nampak utuh? Rupa yang batin. Itulah rahasia kita. Wajib kita bertemu dengan itu. Kalau ingin sempurna bertemu Tuhan.
Makanya Bu, latihan konsep di level syariat. La ilaha illallah. Nanti kalau la musyahadah cahaya Nur Muhammad itu sir ke dalam tubuh, Ibu pernah tidak melihat lampu strongkeng? Tahu lampu strongkeng? Yang bercahaya itu kausnya kah? Tungkunya kah? Atau apa Bu? Kaos? Benar kaos? Iya cahaya. Yang bersinar cahaya itu apanya? Dari tungkunya. Cuma sayang hari ini tidak ada nampak ya. Ridwan kena guru ngaji di kampung tahun 82 itu udah guru ngaji. Tungkunya tidak ada api Bu. Mana yang ada api? Maka Dr. Syekh Jalaluddin mengibaratkan hidup itu laksana lampu lentera. Bahasa Jepangnya palito. Kapan lampu itu menyala? Selama minyak ada di dalam. Kalau minyak tidak ada di dalam, lampu semakin redup. Berarti yang lampu sesungguhnya adalah di minyak. Tapi dengan proses dia tidak lagi jadi minyak, tapi berubah menjadi sinar. Di tungku tuh kalau bola listrik ada kabel nampak Bu. Beradu terbit api. Ini tidak nampak, betul? Nah, kalaulah seperti itu sampai keyakinan kita, bisa tidak kita pahami Bu? Belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua sah. Itu beda cahaya ini Bu. Cahaya lampu di depan sini, belakang nampak. Paham? Center juga, kalau dari sini ke sini nampak. Kalau kita bertemu dengan rupa yang batin, masuk cahaya itu bisa ke dalam, depan belakang depan, kiri kanan kanan kiri, atas bawah bawah atas. Kita duduk Bu, tikus lewat situ sini lewat sekali nampak. Semut lewat sana lewat sini sekali nampak. Tidak ada hijab sedikit pun di dunia. Maka di level itulah ahli hakikat mengatakan lebih besar telapak tanganku daripada dunia ini. Paham? Kapan? Itu belum ketemu dengan rupa yang batin. Baru dalam zikir bertemu dengan cahaya. Lain pernah latihannya. Lepas coba-coba ya. Coba Ibu ya malam tuh bangun. La ilaha illallah. Di mana dulu lahnya Bunda? La ilah di pusat posisinya. Ilah di otak. Allah di kalbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa jumlah? Jangan pernah berhitung. Kalau masuk ke hakikat ke atas, jangan pernah berhitung. Setiap berhitung dia terbatas. Jangan pernah dibilang setiap terbilang dia terhingga. Dia unlimited, tidak terbatas, tidak terhingga. Buat berapa sanggup. Karena Allah tidak berhitung dan tidak terbatas. Disinilah kajian-kajian thariqat tinggal dalam kajian makrifat. Bukan salah, tertinggal dia. Maka kalau dibawa ke dunia pendidikan namanya Bunda, ada suatu aliran dalam filsafat namanya aliran pragmatis. Dia berbuat karena ingin dapat untung. Makanya Ustaz Danu sangat marah kalau kita baca Al-Quran bertujuannya untuk ini dan lain sebagainya. Marah nih. Kenapa? Cukup baca Al-Quran untuk Allah. Boleh dibuat seperti itu, boleh, tapi kualitas kita terukur. Kan kalau kajian fikih kan berbuat kita Bu, pamannya tidak laku-laku anak nih. Dia udah umur 35. Udah kerja, udah dokter lagi ya. Orang senang, dia tidak senang. Dia senang, orang tidak kecinan dengannya. Beramallah dia. Dibaca ayat surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pernah dulu Bu? Apa doa ayatnya dulu?
yuhibbunahum kahubban lillah wallazina amanu asudda hubban lillah zuyina linnas saparudin lambo. Gitu Bu. Minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah. Udah diamalkan 10 kali di siang hari, dapat cita-cita hajat dan kehendaknya. Boleh, tapi terukur di kajian hakikat ke atas. Baru di level syariat. Nah, di level ini dia tidak lagi berbilang. Cukup pasang niat kun dan fayakun. Hei, prakteknya. Praktek di rumah. Mana praktek kemarin Bunda? Minimal di masak ya. Iya Bunda ya. Harus praktek, harus rajin. Sudah nampak Bu. Rasa, panas rasa. Yakin Bu? Sedang menggoreng tuh dingin. Pegang. Ini ada kawan-kawan kita yang Bu aja masuk di grup tuh. Itulah banyak Bu. Menggoreng. Bismillah. Mengelegak minyak goreng tuh Bu. Angkat kuali tanpa. Alhamdulillah. Tapi masih ragu yang masukkan air minyak goreng. Masih ragu. Ini masih nampak. Belum berdiri alif. Belum sampai di level api. Ini Bu aja masuk di grup itu. Ada banyak yang bisa. Alhamdulillah ya. Karena latihan. Makanya rajin malam. Rajin malam. Ya. Rajin. Siap sholat tahajud. Buat berapa sanggup. Yang penting jangan terpaksa. Tanya selera, tanya hati. Ya Allah, aku mau zikir. Iya, zikir. Salat tahajud malam ni. Iya, lakukan langsung. Ini kata, iya dah, tapi tidur. Tak jadi. Kena membantah. Tak mau. Ya. Lanjut. Hei. Lanjut. Ada yang bertanya? Itu yang rahasia tuh. Rahasia kepada kita. Apa rahasia? Rupa kita yang batin. Bahaya tuh Bunda jumpa rupa. Ibu boleh nanti sampai di rumah tengok di kaca besar tuh. Kan ada lemari Bu di kamar kita. Tengok. Tengok lengkap-lengkap. Pejamkan. Nanti berjumpa dengan rupa yang batin. Bukan seperti kita menghayal. Tapi dia. Ini Bu. Ini duduk. Ini ada HP Bu. Ada kamera. Seperti apa kita duduk seperti itu dia. Saya yang bernama Bu Aja Serhe ya. Itu dia. Ini yang disebut laisa kamisli syai'un. Walaupun dua orang beradik kembar tidak akan sama. Rupa yang batin hanya kita yang tahu. Ini yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Tuhannya. Payah jumpanya Bu. Nah, makanya orang untuk ingin bertemu itu, ya Allah habis waktu. Habis waktu dibuatnya. Nah, buatlah. Tugas kita hanyalah berbuat. Kalau Allah udah berkehendak, semuanya pasti terjadi. Pasti. Nah, buat. Tapi kalau tidak memulai, gimana caranya ya? Dulu ada di Kampar Bunda. Tapi tidak di kampung Bu aja nah. Di kampung kami Bu. Ya, dia tidak berbuat. Rumah kan pakai jendela. Paham jendela Bu? Begini duduk di jendela. Lalu apa? Dia mulai berhayal tapi tidak berbuat. Namanya tawil amal. Besok saya buat sarang lebah. Tahu sarang lebah Bu? Di kampung kami suka ternak lebah Bu. Pakai peti, kotak-kotak kecil. Satu kotak kadang dapat 4 botol. Kalau bahasa asli balang. Satu botol 25.000, sekarang 100.000. Ya asli itu. Ya. Kalau dapat 10 kotak